Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda punya rumpun bambu yang tumbuh baik di depan ataupun di belakang rumah Anda, pastikan bambu itu dalam keadaan bersih, terutama pada bagian bawahnya. Karena bambu yang rimbun biasanya banyak menjatuhkan daun-daunnya dan bertumpuk hingga berlapis-lapis. Dan ini merupakan tempat yang bagus untuk ular berbisa bersarang. Dan ular yang kita bicarakan ini pada video ini adalah ular berbisa yang mungkin bisanya melebihi dari bisa ular yang pernah Anda ketahui. Ya, ular ini berada juga di Indonesia. Dan banyak kasus memang sudah terjadi di antara patukan-patukan ular berbisa lainnya. Oke, ini dia ular yang mungkin saja tidak kita sadari bersarang di dekat rumah ataupun dekat tempat tinggal kita. Ular berbisa. Ophiophagus hana. Ophiophagus hana adalah nama ilmiah dari ular yang sekarang kita bicarakan. Di Malaysia biasanya dipanggil ular ini dengan nama tedung selar. Di Indonesia, yakni di Jawa, biasa mereka sebut dengan nama ulo anang. Sedang di daerah Sunda biasa dipanggil dengan nama orai totok. Ada banyak kasus gigitan ular berbisa. Seperti yang dilansir oleh Wikipedia, kasus gigitan ular berbisa diperkirakan 81.000 sampai 138.000 kasus diakhiri dengan kematian. Sedangkan yang mengalami cacat mencapai 400.000 korban. Itu data yang diambil dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kasus gigitan ular berbisa mungkin pernah Anda dengar dari segala atau dari berbagai pihak. Semisal adalah gigitan ular welang dan ular weling dan ular berbisa lainnya. Ada yang tak tahu memain-mainkan ular jenis weling dipatuk dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Ada yang memang ular weling ini masuk ke rumah dan menggigit tuan rumah. Ada juga yang sedang memain-mainkannya atau melakukan sesuatu yang ya pada akhirnya juga digigit oleh ular berbisa sejenis kobra. Jika semua ular yang kita sebutkan tadi, king cobra, kobra, elang, holing, semuanya ular berbisa ini adalah sangat mematikan, bagaimana kalau kita sebut justru menjadi makanan ular tedung selar? Bisa Anda bayangkan betapa lebih kuatnya bisa ular lanang atau tedung selar tersebut. Ular ini bisa membuat sarang di bawah rumpun bambu. Ular lanang atau ular tedung selar adalah ular yang aktif sepanjang hari. Artinya mereka adalah ular diurnal. Mereka aktif siang serta malam.
Hanya saja mereka kurang atau jarang ditemukan pada saat malam hari. Di Indonesia, tedung selar ini bisa ditemukan di Sumatera, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa, Bali, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Ciri ular ini kalau kita bertemu, kalau Anda melihat, adalah ukurannya yang besar. Ukuran yang jantan bahkan jauh lebih besar dari ukuran betinanya. Sang betina, jika dia bertelur, dia bisa menghasilkan telur antara 7 sampai 43 butir telur. Sedangkan masa untuk pengeraman, masa inkubasinya untuk ular tedung selar ini biasanya 66 sampai 105 hari waktu pengeraman. Jadi waktu dia menunggui telur, waktu dia mengerami telur, masa-masa inilah yang biasanya ular ini cepat naik darah, cepat marah. Ular ini suka berada di daerah yang rawa-rawa. Kadang ditemukan di daerah lahan-lahan pertanian. Di lahan pertanian karena mereka memang di sini bisa mencari mangsa berupa kadal atau tikus sebagai makanannya. Ular lanang adalah ular yang tidak begitu cepat menyerang. Jika dia bertemu dengan manusia, biasanya dia akan lebih dulu menghindar, lebih dulu menjauh sebelum Anda sempat melihatnya. Ular lanang ini, dia tahan tidak makan hingga beberapa bulan. Setelah dia menelan mangsanya, semisal ular besar dia telan, maka dia akan bertahan tidak lagi makan hingga beberapa bulan di tempatnya bersarang. Contohnya dia mengeram, karena memang pencernaan dia lamban. Sistem metabolisme ular ini memang lambat, jadi dia bisa bertahan tanpa makan hingga beberapa waktu. Beda dengan kita tidak makan 1 hari, mungkin kita akan langsung nyerbu warung sebelah. Setelah tadi kita sebutkan dia memakan bahkan ular berbisa yang kita kenal sangat berbisa seperti uling, kobra India, dan lain-lainnya. Sebenarnya bisa ular ini apa sih kandungannya sampai dia mampu menelan dan mampu bertahan dengan bisa ular lainnya? Jika Anda bertemu, menjauh saja. Ular ini jika dia menggigit mangsanya, dia akan menahan gigitannya hingga beberapa menit. Ditulis di sana adalah 8 menit sampai 8 menit. Kandungan bisa pada ular lanang adalah sitotoksin. Itu yang pertama. Kemudian neurotoksin, sama dengan kandungan ular weling. Kemudian alpha neurotoksin dan three finger toxin. Bahkan kandungan bisa lainnya pada ular lanang
mengandung efek kardiotoksin. Setelah digigit ular lanang, atau dalam bahasa Melayu ular tedung selor atau tedung selar, atau dalam bahasa Sunda adalah orai totok, atau dalam bahasa Jawa adalah ulo anang. Setelah digigit ular ini, racun atau toksin pada ular ini akan langsung berpengaruh pada sistem saraf sang korban. Korban yang tergigit akan merasakan mengantuk, dan korban akan mengalami semacam paralisis, lemes atau rasa kelumpuhan. Pandangannya juga akan menjadi kabur, atau juga disebut dengan blurred vision. Jika di dekat Anda, di dekat rumah Anda ada rumpun bambu, maka pastikan bambu itu atau areal di sekitar bambu itu benar-benar terpelihara, terjaga, dan memang terawasi. Karena kita punya anak-anak di rumah, jika kita punya keluarga, mereka mungkin akan bermain di sekitar rumpun bambu itu. Ya, memang jarang ada, tapi kita tidak tahu kalau di situ ada ularnya atau tidak. Lagi pula, bukan cuma ular lanang saja yang kita khawatirkan. Ular pohon juga kemungkinan akan melilit dan akan merayap di antara dedaunan bambu itu. Apa-apa yang saya ucapkan, apa-apa yang saya tuturkan dalam video ini tentu saja bukan berasal dari saya pribadi. Ini semua adalah saya kumpulkan dari beberapa situs. Dan tentu saja mereka memang khusus dalam menangani masalah info seputar hal-hal ular berbisa ini. Nah, setelah Anda tonton video saya dari awal hingga akhir, saya berharap video ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe agar Anda terus mendapatkan pemberitahuan seputar info-info menarik, info-info yang insya Allah akan berfaedah untuk kita. Oke, jangan lupa bagikan juga kemanapun ya, kemanapun, baik ke media sosial ataupun ke semua yang menurut hati Anda senang. Salam akrab semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.